Baik, di sini saya akan melanjutkan pada rumusan masalah yang ketiga, yakni tentang konsep Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Al-Faruqi. Nah, jadi di sini Ismail Raji Al-Faruqi memberikan 5 landasan objek rencana kerja Islamisasi ilmu pengetahuan yang nantinya juga melahirkan 12 langkah kerja sehingga Islamisasi ilmu pengetahuan ini bisa terrealisasi. Yang pertama adalah menguasai disiplin-disiplin ilmu modern. Nah, disiplin ilmu modern di sini yaitu tentang bidang ilmu sains, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, di sini untuk bisa agar Islamisasi ilmu pengetahuan itu terwujud, maka memang harus menguasai ilmu-ilmu modern terlebih dahulu seperti itu. Kemudian yang kedua, menguasai ilmu pengetahuan yang memiliki wilayah kajian studi Islam. Nah, jadi memang harus menguasai tentang kajian studi Islam. Bagaimana kita akan mengislamisasi ilmu pengetahuan ketika kita tidak memahami tentang kajian studi Islam. Jadi syarat yang kedua atau langkah yang kedua adalah menguasai ilmu pengetahuan yang memiliki wilayah kajian studi Islam. Kemudian yang ketiga adalah menentukan relevansi Islam secara spesifik pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern yang ada. Jadi relevansinya itu seperti apa? Nah, jadi di sini harus menemukan relevansinya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menemukan metode untuk melakukan integrasi sintesis antara nuansa Islam dengan ilmu pengetahuan modernnya. Jadi kita memang harus menentukan metode apa yang tepat untuk dalam melakukan integrasi antara ilmu Islam dengan ilmu modern seperti itu. Kemudian yang kelima itu mengarahkan pemikiran Islam pada wilayah atau domain yang mengarahkan pada terpenuhinya pola rancangan Allah dan sunnatullah. Ya, jadi yang terakhir tidak lain adalah mengarahkan pemikirannya kepada pemikiran yang menuju pada pola rancangan Allah dan sunnatullah, karena yang di sini yang dituju adalah tentang konsep Islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi itulah 5 konsep dasar. Kemudian selanjutnya bagaimana sih langkah-langkah program kerja untuk bisa mencapai Islamisasi ilmu pengetahuan. Di sini juga Ismail Raji Al-Faruqi menjelaskan 12 langkah. Yang pertama adalah penguasaan disiplin ilmu modern. Ya, sebenarnya hampir sama seperti yang pertama tadi, karena Islamisasi ilmu pengetahuan kita berasal dari ilmuwan barat, yaitu ilmu modern kemudian diislamisasikan seperti itu. Jadi yang pertama ya memang kita harus menguasai disiplin ilmu modern tuh seperti itu. Kemudian yang kedua adalah survei disiplin ilmu. Jadi semua disiplin ilmu itu harus disurvei dan di esai-esai harus ditulis dalam bentuk bagan mengenai asal-usul dan perkembangannya beserta pertumbuhan metodologinya. Jadi memang harus disurvei dulu ilmu-ilmu apa yang nantinya akan diislamisasikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, penguasaan terhadap hasanah Islam. Ya, tentunya ketika kita akan mengislamisasi ilmu pengetahuan modern, maka kita juga harus menguasai terhadap hasanah Islam atau ilmu-ilmu Islam tersebut. Nah, kemudian yang keempat, ya ini tentang penguasaan terhadap hasanah Islam untuk tahap analisa. Jadi tidak hanya kita menguasai, tapi kita juga bisa nantinya untuk menganalisa ilmu tersebut. Nah, yang kelima, menentukan relevansi spesifik untuk setiap disiplin ilmu. Nah, jadi relevan tidak ketika ilmu barat itu akan diislamisasikan menjadi ilmu Islam seperti itu. Jadi memang harus bisa menentukan relevansi spesifik. Nah, itu yang seperti apa ilmunya seperti itu. Kemudian yang keenam adalah penilaian kritis terhadap disiplin modern. Jika relevansi dengan Islam telah disusun, maka ia harus dinilai dan dianalisis dari titik pijak Islam ya. Jadi bagaimana sih ilmu modern itu menurut Islam seperti itu, apakah bisa digunakan ataupun tidak seperti itu. Kemudian yang ketujuh, penilaian kritis terhadap hasanah Islam. Nah, jadi tidak hanya ilmu modern di sini yang dikritisi, tetapi juga tentang hasanah atau ilmu-ilmu Islam seperti itu. Yang kedelapan adalah survei mengenai problem-problem terbesar umat Islam. Nah, jadi di sini tentang ilmu pengetahuan apa saja sih problem yang dialami oleh umat Islam sehingga nantinya Islamisasi ilmu pengetahuan itu bisa menjawab terhadap problem-problem yang ada pada umat Islam seperti itu.
itu. Jadi problem ini baik masalah dari politik, sosial, ekonomi, intelektual, kemudian kultural, moral, dan spiritual dari kaum muslimin itu harus disurvei seperti itu. Kemudian yang kesembilan adalah survei mengenai problem-problem umat Islam. Nah, jadi memang tadi selain problem besar, kita juga harus menyurvei problem-problem yang itu difokuskan pada seluruh umat manusia. Nah, itu jadi memang ada problem besar dan ada problem yang memang harus difokuskan seperti itu. Kemudian yang ke-10 adalah analisa kreatif dan sintesa. Ya, jadi memang harus dianalisa bagaimana ilmu modern itu mau diislamisasikan seperti itu. Kemudian yang ke-11 merumuskan kembali disiplin-disiplin ilmu dalam kerangka kerja Islam. Ya, jadi apa yang tadi sudah dianalisa dari ilmu modern ke Islam itu maka harus disusun kembali agar apa? Agar mempunyai sistematika yang bagus seperti itu. Sehingga bisa menuangkan kembali disiplin modern dalam terbitan tapi lebih ke Islam seperti itu. Kemudian yang ke-12 menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang sudah diislamkan. Jadi langkah terakhirnya ketika ilmu pengetahuan modern sudah diislamisasikan, maka yang terakhir adalah kita harus menyebarluaskan ilmu tersebut sehingga sampai kepada halayak umum seperti itu. Nah, itulah 12 langkah kerja tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita akan pada rumusan masalah yang keempat, yaitu terkait implikasi islamisasi ilmu pengetahuan menurut Al-Faruqi. Nah, jadi bagaimana sih implikasi ataupun contoh real yang tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, di sini saya membagi dua, yaitu implikasi islamisasi ilmu pengetahuan di lingkup internasional dan juga di lingkup Indonesia seperti itu. Nah, jadi di sini kalau untuk di lingkup internasional sendiri, apa sih yang beliau lakukan? Nah, di sini ternyata beliau itu mendirikan Departemen Islamic Studies sekaligus memimpin hingga akhir hayatnya. Jadi beliau itu membangun Departemen Islamic Studies seperti itu. Kemudian beliau sendiri yang mengampunya seperti itu. Kemudian beliau juga memperkenalkan studi-studi keislaman di beberapa perguruan tinggi Amerika. Lebih lanjut, beliau bersama dengan istrinya Dr. Laus Lamia membentuk kelompok-kelompok kajian Islam seperti Muslim Student Association, kemudian American Academy of Religion, mendirikan himpunan ilmuwan sosial Muslim. Nah, kemudian Islam Society of North America, kemudian menerbitkan jurnal American Journal of Islamic Social Sciences atau disingkat dengan AJIS. Nah, kemudian adalah karya beliau juga yang sangat monumental, yaitu beliau mendirikan perguruan tinggi pemikiran Islam, yaitu The International Institute of Islamic Thought. Nah, itulah merupakan implikasi islamisasi ilmu pengetahuan di lingkup internasional. Kemudian bagaimana sih implikasinya di Indonesia sendiri seperti itu? Jadi ada banyak contoh-contohnya yang di Indonesia, baik itu dalam ilmu pendidikan, ekonomi maupun ilmu sosial. Jadi di sini implikasinya di Indonesia itu adalah misalkan dalam bidang pendidikan itu memaraknya sekolah-sekolah berbasis Islam. Ya, di sini misalkan pesantren. Nah, jadinya kan ilmu itu tidak hanya ilmu modern tapi nuansanya sudah islamisasi Islam seperti itu. Kemudian contoh dalam bidang ekonomi dengan berdirinya berbagai macam koperasi dan bank syariah. Nah, di sini kan memang sudah ada di Indonesia, baik misalnya BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan sekarang bergabung yang terbaru adalah menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, itulah merupakan salah satu contoh implikasinya dalam bidang ekonomi. Kemudian dalam bidang sosial, nah itu banyak didirikan badan zakat sebagai wadah pembayaran pajak secara Islam, yaitu ada Basnas. Jadi di sini memang sudah ada implikasinya, jadi tidak hanya teori, bahkan baik dalam lingkup internasional maupun di Indonesia sendiri, implikasi islamisasi ilmu pengetahuan itu sudah diterapkan seperti itu. Jadi inilah
yang dapat saya sampaikan terkait paradigma ilmu pengetahuan Ismail Raji Al-Faruqi tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Demikian dari saya, mohon maaf apabila banyak salah dan tutur kata dalam menyampaikan materi ini. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.